Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Yang Anda bangkit berdiri. Amin. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan iman, dengan imanku ku bisa
tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, amin. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Amin. Tas kiri kanan saudara-saudara, katakan Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Bukti karyamu nyata, dari hari ke hari. Besar cintamu nyata, dari generasi ke generasi. Angkat tangan, kau angkat sakitku, amin. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Sangat baik dan amat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat dan amat dahsyat. Bukti karyamu nyata, dari hari ke hari. Besar cintamu, besar cintamu nyata, dari generasi ke generasi. Katakan dengan iman, kau angkat sakitku, amin. Kau angkat beban hidup, angkat ibaratkan Tuhan Yesus, amin. Sungguh baik, sangat baik dan amat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat dan amat dahsyat. Bukti karyamu nyata, dari hari ke hari. Besar cintamu, besar cintamu nyata, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidup. Cepat ke atas. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik dan amat baik, amin. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat dan amat dahsyat. Cepat tidak menyanyikannya ya.
Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita sorakan Tuhan kita, Dia Raja di atas segala raja. Amin. Biarlah segenap manusia menyembah Tuhan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik menjadi bagian hidupku. Sama-sama. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Haleluya, Engkau sinar kemuliaan Tuhan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satupun Tuhan menghalangi Engkau. tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Sorakan dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Katakan tiada satupun dapat menghalangi Engkau. tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku
satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Kini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan cuma duduk. Haleluya Yesus. Sungguh hati kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melihat setiap hati kami Bapa. Jadikan kami berkenan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Hanya yang Kau perbuat di dalam hidupku, dan jangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Engkau Bapa yang mengerti setiap kami Tuhan. Segala
bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya, sini setiap pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam
bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada kata selain bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Buat kasih setiamu Engkau setia di Tuhan. dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yes Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau beserta dengan kasih-Mu sempurna atas kami Tuhan. Haleluya. Biarlah kami menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah hati kami tertuju padamu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Kami punya Tuhan yang sempurna. Kami punya Tuhan yang hebat. Haleluya. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Hati kami kagum akan kasih-Mu Bapa. Biarlah hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Ya bara 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 ya bara. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh haleluya Pada. Haleluya Yesus.
bisa berkata, Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami ingin berkata, kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap kami Bapa. Supaya lewat setiap firman yang akan disampaikan hamba-Mu pagi ini, kami benar-benar diberkati, diteguhkan, dan kami semakin masuk di dalam rencana Tuhan atas hidup kami. Tidak ada yang lebih baik selain menyenangkan-Mu Tuhan dan melakukan kehendak-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan. Ketika kami jatuh, kami punya Tuhan yang akan selalu mengangkat kami. Tuhan akan selalu ada bagi kami. Biarlah hati kami sepenuhnya mengandalkan Engkau Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan firman-Mu. Engkau yang akan memakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh diperlengkapi dengan luar biasa dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami bersyukur, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Cek, nah oke, ya. Ya, shalom saudara. Ya, puji nama Tuhan, senang bisa ada di tempat ini, saudara. Hari ini saya akan share kepada saudara tentang respon yang benar, saudara. Ya, kalau saudara mau tahu judul khotbah, saya beri judul khotbah respon yang benar. Karena ternyata begini, saudara, bahwa ada seseorang yang meneliti bahwa ternyata keberhasilan atau kesuksesan seseorang itu tidak tergantung dari seberapa pandainya dia. Ya, kesuksesan seseorang tidak tergantung dari seberapa pandainya dia, tidak tergantung dari bagaimana kondisi mentalnya dia, saudara. Ya, makanya orang itu mulai berlomba-lomba mengadakan tes gitu ya. Kalau mau masuk kerja ada tes IQ, yaitu untuk mengetes kepandaian, kepintaran, ya, intelijensia. Terus kemudian ternyata seiring dengan berjalannya waktu, orang mulai berpikir bahwa ternyata kepintaran aja nggak cukup, butuh sesuatu yang dari dalam. Makanya ada tes namanya EQ, ya, emotional quotient. Dan kemudian, itu berarti bicara soal mentalnya seseorang. Tapi ternyata saudara, bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ya, pandemi ini belum berakhir, ya, dan barusan saya pulang dari Jakarta kemarin malam, ya, di Jakarta masih cukup banyak saudara, ya, yang terkena pandemi. Nah saudara, ternyata ada seseorang yang meneliti begini, bahwa kesuksesan seseorang itu sangat bergantung, ya, dari bagaimana respon seseorang menghadapi kesulitan dan tantangan. Ya. Jadi kesuksesan seseorang ini sangat tergantung dari bagaimana respon seseorang itu menghadapi kesulitan, menghadapi tantangannya. Nah, kemudian orang tersebut mulai meneliti tentang ada 3 tipe jenis orang yang hari ini kita akan pelajari, kita akan lihat berdasarkan firman Tuhan, saudara. Yang pertama, tipe orang ini yang pertama adalah tipikal orang menyerah, ya.
Respon orang yang pertama itu respon yang menyerah. Nggak tahu kalau bahasa Inggrisnya quitters ya. Jadi dia menyelidiki bahwa ada satu tipe orang yang ternyata begitu menghadapi kesulitan, begitu menghadapi masalah, orang tersebut langsung menyerah. Nah, tipikal orang ini berkata begini, itu nggak mungkin, ya, itu sulit, itu mustahil, ya. Nah, di dalam Alkitab, saudara, ada sebuah peristiwa yang cocok. Nah, kalau saudara mungkin berpikir bahwa, oh ini tipikal orang yang belum kenal Tuhan, belum tahu Tuhan. Belum tentu, saudara. Nah, mari kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13. Itu di mulai ayat yang pertama itu perikopnya tentang ke-12 pengintai. Saudara tahu pasti ceritanya bahwa ada 10 pengintai yang cerita bahwa waktu mereka mengintai itu ada hal-hal yang gak baik yang terjadi. Coba kita lihat di dalam langsung ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, ini bentuk laporannya saudara ya. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Udah, terus kemudian langsung lompat di ayat yang ke-32, di ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, dari awal saudara kita perlu tahu bahwa Tuhan itu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan satu tujuan, yaitu tanah Kanaan. Ya, Tuhan sudah berjanji akan menyerahkan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi saudara? Tadi saya di awal dikatakan bahwa orang yang tipikal menyerah ini belum tentu tidak kenal Tuhan, saudara. Bangsa Israel ini sudah lihat mujizat Tuhan itu dari Mesir, ya. Ada 10 tulah. Kemudian mereka keluar dari Mesir, mereka menghadapi Laut Teberau, laut terbelah dua, saudara. Mereka berjalan terus, mereka dipelihara. Firman Tuhan berkata kasutnya nggak bisa rusak, ya. Dipakai 40 tahun nggak bisa rusak. Dan kemudian saudara, mereka dapat mana, mereka dapat burung puyuh, mereka melihat penyertaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Toh tetap begitu mereka lihat tanah Kanaan, dan mereka berkata ini negeri yang baik memang, tetapi nggak mungkin kita bisa sampai ke sana. Ya. Gak mungkin, orangnya besar-besar, bahkan ditambah-tambahin saudara, mereka itu makan orang, ya. Dan inilah tipikal orang menyerah saudara. Ya, mereka bukan gak kenal Tuhan, tapi mereka itu punya mental yang memang sudah berkata dari awal udah gak bisa, udah gak mampu. Ya, tipikal ini saya berdoa tidak ada di tempat ini, amin. Ya, ini orang udah kenal Tuhan, makanya saudara, kenapa Tuhan itu tidak mengizinkan 10 orang ini dan keturunannya saudara, yang nanti saudara akan lihat bahwa ternyata sikap mental itu menular. Kalau saudara bergaul dengan orang yang gampang menyerah, saudara bergaul dengan orang-orang yang mudah putus asa, saudara akan ikut. Bayangkan
dari laporan 10 orang pengintai itu, kan nggak semua lihat ya saudara ya. 2 juta bangsa Israel hanya 12 yang melihat. Dari ucapan 10 orang pengintai yang berkata kita nggak mungkin masuk ke situ. Saudara nanti bisa lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-14. Mereka langsung marah-marah menyalahkan Tuhan, pahit hatinya, saudara. Menyalahkan Musa. Bayangkan dari laporan itu, dari laporan orang-orang yang putus asa dan gampang menyerah. Tapi saya nggak mau panjang lebar di poin yang pertama ini, karena saya percaya sekali lagi kita semua nggak ada di poin ini, amin. Ya, ini orang yang gampang menyerah. Saudara mungkin mendapati hari-hari ini, kalau saudara melihat bahwa ternyata salah satu dampak pandemi yang terparah itu bukan soal kesehatannya, tetapi masalah mental orang-orang itu menjadi takut, ya, menjadi gampang khawatir, paranoid, saudara. Hari-hari ini saudara, kalau zaman dulu itu saya jarang nemuin ada penyakit yang namanya panic attack, ya. Jadi serangan panik. Hari-hari ini banyak saudara. Ya. Hari ini banyak, diam-diam saudara nggak ada apa-apa atau ketakutan sendiri. Ya. Itu sampai menyerang kayak orang panic attack itu kayak sesak katanya. Napasnya kayak sesak, padahal nggak ada apa-apa. Ya. Itu dampak pandemi itu paling parah menurut saya itu. Menyebarkan spirit ketakutan di mana-mana. Sehingga orang jadi gampang menyerah, orang jadi gampang putus asa dan melihat bahwa iya memang nggak mungkin, ya. Nggak tahu sampai kapan lagi. Ya. Nah ini tipikal orang yang pertama, saudara. Nah coba kita lihat. Nah saya justru agak khawatir, saudara, bahwa banyak orang Kristen berada di posisi yang poin yang kedua ini, saudara. Tipikal yang kedua dari jenis orang dalam menghadapi masalah. Kalau yang pertama tadi apa? Tipikal menyerah, ya. Yang kedua itu tipikal pasrah, ya, atau terserah. Nah ini tipikal yang seperti apa? Tipikal orang seperti ini awal-awalnya dia fight, ya. Dia mau menghadapi masalah, dia mau menghadapi godaan, menghadapi tantangan. Dia mulai maju, saudara. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu doanya nggak dijawab, ya. Waktu apa yang dia usahakan gak berhasil, akhirnya banyak orang Kristen hari-hari ini justru ada dalam posisi yang kedua, tahap yang kedua ini, pasrah. Loh Pak, pasrah itu gak boleh. Pasrah itu saudara, pasrah yang begini, ya udah terserah Tuhan, ya. Tuhan mau berkati saya, syukur. Gak berkati ya udah, ya. Tuhan mau sembuhkan saya, syukur. Gak mau sembuhkan saya, ya udah. Pasrah tapi gak diiringi dengan iman, ya. Nanti saya akan kasih tahu saudara bedanya pasrah sama berserah itu apa, saudara. Ya, orang yang pasrah kelihatannya menyerahkan hidupnya sama Tuhan, tapi sebetulnya dia itu sudah mulai apatis, sudah mulai gini, sudah mulai bener nggak ya Tuhan itu tolong saya. Saya udah doa banyak, saya udah doa lama sekali, Tuhan nggak jawab doa saya. Nah coba kita lihat ada sebuah contoh di dalam Alkitab. Kita buka Yohanes pasal yang ke-5, saudara. Maaf ya suara saya habis ini. Cuma ini soundnya enak ini ya, mic-nya. Jadi membantu saya nggak teriak-teriak. Saya masih ada 2 ibadah lagi. Ya harus hemat suara. Suara ya, saya habis teriak-teriak kemarin. Oke, kita lihat Yohanes pasal yang ke-5. Dimulai ayat yang pertama, saudara lihat itu adalah peristiwa penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda, saudara. Ini mungkin saudara juga udah tahu ceritanya, ya. Di kolam Bethesda itu, saudara, itu ada sebuah fenomena yang menarik. Jadi kalau suatu saat malaikat Allah itu, malaikat Tuhan itu menggoncangkan air itu, maka orang yang pertama kali masuk ke kolam itu jadi sembuh apapun penyakitnya. Wah, saya bayangkan itu kalau sekarang itu, wah itu udah rombongan itu yang di pinggir-pinggir itu udah rombongan ya. Ya, itu apapun penyakitnya sembuh. Nah, yang menarik saudara di ayat yang ke-5, di situ ada orang yang seperti apa saudara? Lumpuh berapa lama?
38 tahun lamanya. Lama nih saudara ya. Dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah sekarang kita masuk saudara. Kalau ada orang lumpuh 38 tahun atau sakit apapun, tiba-tiba Yesus datang dan tanya mau sembuh, jawabannya kira-kira apa saudara? Mau, tapi aneh loh jawaban orang lumpuh ini. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, gak ada yang mau tolong saya. Gak ada yang mau tolong saya masuk ke kolam itu. Apabila kolam itu airnya mulai bergoyang, bergoncang, pasti ada orang yang terlebih dahulu masuk ke situ, saudara. Ya. Ini orang yang udah frustasi, ya. Awal-awal mungkin saya katakan bahwa ini orang yang belum nggak masuk dalam kategori menyerah. Kenapa? Karena dia entah gimana ya, dia ada di pinggir kolam itu. Berarti dia pingin sembuh nggak? Awalnya pingin sembuh, tetapi lama kelamaan setiap kolam bergoncang, nggak mungkin dia lari kan, ya. Gak mungkin dia lari, orang udah sembuh duluan. Setiap kali kolam bergoncang orang sembuh. Dan dia mulai frustasi. Kayaknya doa saya ini gak mungkin dijawab sama Tuhan. Tapi apakah dia nyerah? Enggak sebetulnya. Tapi pasrah, udah terserah Tuhan deh, Tuhan mau tolong saya apa enggak. Ya. Makanya begitu Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya itu jawaban frustasi. Ya. Tuhan gak ada yang mau tolong saya. Hari-hari ini banyak orang Kristen juga begitu saudara. Tuhan saya udah berdoa bertahun-tahun gak dijawab. Gak ada yang mau tolong saya. Gak ada yang peduli saudara. Nah masalah utamanya apa saudara? Masalah utamanya coba kita lihat ada di ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, ini masalahnya. Dan karena ia tahu, apa saudara? Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Jadi udah terbiasa lumpuh. Karena dia udah terbiasa lumpuh, maka ternyata semuanya juga jadi lumpuh. Ya. Bahayanya saudara, ya. Bahayanya orang Kristen itu bukan soal dia akan menghadapi banyak kesulitan, bukan. Bahayanya orang Kristen justru karena menjadi terbiasa karena keadaannya. Saudara, waktu saya lagi mempersiapkan firman ini, saudara, saya pernah bilang sama saudara bahwa anak saya yang pertama ini autis, ya. Sekarang udah umur 15. Masih susah tidur, saudara. Jadi makanya nih suara saya habis ya, saudara, gak usah khawatir, nih Pak David ini lagi batuk nih, lagi ini gawat, ini kena COVID ini begitu ya. Enggak, suara saya ini habis karena saya ini lagi dalam 2 minggu ini lagi full banget ya. Saya baru pulang dari Kupang, saya pulang dari Purwokerto, Kamis 2 minggu lalu, Sabtunya saya ke Kupang sampai Selasa. Terus kemudian ada tamu dari Jakarta setiap pagi sampai malam nemenin. Plus saudara kalau pulang ke rumah, itu tergantung kasih karunia anak saya itu tidur jam berapa. Ya, karena dia orang autisnya aktif saudara. Kadang-kadang bisa sampai jam 5 pagi gak tidur. Ya, bisa sampai pagi gak tidur. Kami berdua nih bekerja saudara. Makanya puji Tuhan, Tuhan terus kasih kekuatan. Tetapi saya sempat ada di dalam masa-masa seperti ini. Jadi pada waktu saya renungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu lagi kena buat saya saudara. Saya udah doa tiap hari. Saya pingin anak saya jadi sembuh. Tapi gak terjadi kelihatannya. Dan saya mulai begini juga sama saudara pada waktu itu. Ya udah terserah Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan ya sembuhkan. Kalau enggak ya sudah. Tuhan kasih kekuatan. Kelihatannya saya berserah, tapi saya pasrah. Dan Tuhan tegur saya. Tuhan tegur saya lewat peristiwa ini. Bahwa kamu jadi terbiasa dalam keadaan itu. Sehingga begini, kamu nggak lagi berusaha untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Jadi pasrah. Saya
jadi status quo. Jadi ya udahlah, udah biasa, ya udah kayak gini aja. Ya. Banyak orang Kristen sering begitu, saudara. Menjadi biasa. Saudara tahu arti kata suam-suam kuku? Kalau orang yang suam-suam kuku tuh diapain sama Tuhan, saudara? Dimuntahkan. Tahu nggak arti kata suam-suam kuku itu apa, saudara? Arti kata suam-suam kuku itu artinya adalah menjadi biasa. Biasa apa, saudara? Mungkin saudara datang ke gereja tapi rasa hambar. Nggak ngerasain lagi hadirat Tuhan. Ya. Pokoknya saya datang ke gereja, ya, diberkati syukur, nggak diberkati ya udah. Ya. Pokoknya saya datang ke gereja hanya memenuhi kewajiban, jadi biasa. Pelayanan juga jadi biasa, saudara. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan akhirnya kena tegur, saudara. Suatu saat ada seorang teman saya cerita, dia itu tiap hari main keyboard, ya. Tapi dia itu rasa kering, saudara. Ya. Dia rasa kering. Dia bilang, saya itu udah kayak robot aja, kalau pagi main keyboard tuh doa pagi tuh ya bisa gitu loh. Tetapi saya rasa hampa, saya jadi merasa biasa. Sampai dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Nah, banyak orang Kristen masuk dalam fase ini, ya, menjadi biasa. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya jadi mulai malas berdoa. Akhirnya jadi mulai malas cari Tuhan. Karena dia berpikir begini, sama aja saya berdoa juga gak ada hasilnya. Ya, saya cari Tuhan juga gak ada hasilnya. Nah, ini yang dilihat oleh Yesus. Dan puji Tuhan, saudara, Tuhan itu tidak tergantung dari bagaimana respon kita. Ya enggak? Saudara bayangin ya, kalau saudara itu orang yang berkuasa, mau nolongin orang, mau sembuh nggak? Mau saya tolong nggak? Dia bilang nggak ada yang mau nolong saya. Loh, ya saya mau nolong, ya. Tapi dia masih ngomong nggak ada yang mau tolong saya. Untungnya Yesus nggak tergantung respon kita. Yesus itu tergantung dari apa yang dia lihat dan belas kasihannya, saudara. Maka saudara, walaupun jawabannya begitu, di ayat 8 firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bayangkan saudara, orangnya dalam bahasa Perancisnya bencekno kayak gitu ya. Dia mau disembuhkan tapi jawabannya gini, gak ada yang mau nolong Tuhan. Loh, ini saya mau nolong gitu ya. Ya. Tuhan tetap mau sembuhkan. Ya. Tuhan tetap mau pulihkan. Jadi dengan kata lain saya belajar begini, saudara. Kenapa Tuhan mau tetap pulihkan menurut saudara, kenapa? Karena Tuhan tetap mengasihi kita apapun kondisi kita. Ya. Tuhan itu tetap mengasihi kita bagaimanapun respon kita yang jelek sekalipun. Makanya saya masuk ke dalam poin yang ketiga dan saya berdoa kita kedapatan sebagai orang-orang yang memilih respon yang seperti ini. Tipikal yang ketiga, kalau tadi pertama apa? Menyerah. Kedua, pasrah. Ketiga, berserah. Ya, tipikal berserah. Berserah itu bukan pasrah, saudara. Berserah itu begini, saudara. Ada sebuah definisi iman yang penting. Bahwa iman itu bukan hanya percaya kepada Tuhan. Oh, saya percaya sama Tuhan. Ya, itu baik. Bahkan firman Tuhan di Yakobus bilang gini, kamu percaya kepada Tuhan itu baik. Tapi iblis juga percaya sama Tuhan dan dia gemetar. Ya. Tetapi iman itu bukan hanya percaya sama Tuhan, tetapi mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Bedanya di mana, saudara? Kalau kita masih merasa takut dan khawatir, berarti sebetulnya kita belum mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Iya enggak? Saudara, kalau saudara mempercayakan hidup kita, saudara, ya, harusnya takut sama khawatir enggak? Saudara yakin enggak Tuhan kita itu Tuhan yang baik? Amin. Terus kita berdoa, Tuhan saya percayakan hidup saya kepada Tuhan. Tapi takut dan khawatir. Kenapa orang takut dan khawatir? Karena itu tidak di dalam kendalinya. Iya saudara ya. Loh, takut dan khawatir itu musuhnya iman. Cara kerjanya sama soalnya. Kalau takut itu percaya segala sesuatu yang buruk pasti terjadi. Kalau iman percaya segala sesuatu yang baik pasti terjadi. Makanya kalau orang khawatir,
Di mana ada orang khawatir, iman tidak ada di situ. Tetapi di mana ada iman, kekhawatiran tidak ada di situ. Jadi kalau saudara bilang begini, saya percaya sama Tuhan, saya beriman sama Tuhan, masih takut dan khawatir, itu enggak mungkin. Iman dan kekhawatiran itu saling meniadakan. Saudara. Nah jadi berserah itu apa saudara? Berserah itu orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya. Respon menghadapi kesulitan, Tuhan masalahnya banyak, saya percayakan hidup saya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang pegang masa depan saya, Tuhan yang berdaulat atas hidup saya. Amin saudara. Nah coba kita lihat ada sebuah contoh di dalam Alkitab yang saya belajar banyak walaupun namanya gak pernah disebut. Kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-5. Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Itu cerita seorang perempuan yang sakit pendarahan, saudara. Dia sakit pendarahan berapa lama? 12 tahun, ya saudara ya. Berhubung saya bukan perempuan, saudara, saya nggak tahu apa yang dialami. Tapi istri saya bilang setiap kali sakit pendarahan satu bulan sekali itu badan rasanya lemes gitu ya. Jadi secara hormon emosional agak terganggu gitu ya. Makanya banyak wanita-wanita kalau lagi ngalami masa itu jadi lebih galak ya, daripada biasanya ya. Senggol, bacok gitu ya saudara ya. Nah terganggu semuanya soalnya, kondisinya terganggu. Dan itu cuma sebulan sekali, nggak boleh ngomong cuma ya, nanti ibu-ibu protes, coba rasain ya. Ya. Tapi wanita ini 12 tahun saudara rasa sakit pendarahan. Dan bukan cuma itu aja saudara. Coba kita lihat di ayat 26. Ia telah berulang-ulang, enggak cuma sekali, berulang-ulang diobati oleh bukan cuma sama satu dokter, berbagai tabib. Bukan cuma satu kali, bukan cuma sama satu dokter, tapi berulang-ulang, berbagai tabib. Apa yang terjadi saudara? Uangnya habis. Sehingga telah dihabiskan semua uangnya. Tapi apa yang terjadi lagi? Enggak sembuh. Malah apa? Malah makin parah. Banyak orang kalau jadi perempuan yang sakit pendarahan, frustasi. Tapi apa yang terjadi saudara? Di ayat 27, ini yang membuat saya malu ya waktu saya baca ayat ini. Dia apa saudara? Sudah mendengar berita tentang Yesus. Kata itu kelihatannya biasa saudara. Tapi saya tertemplak karena kata itu. Karena saya ini hamba Tuhan, katanya kenal Tuhan, banyak sering sharing firman. Tapi masih takut, masih khawatir, masih gak punya iman seperti orang ini. Wanita yang sakit pendarahan ini cuma baru mendengar. Dan mending mendengarnya saudara, saya gak tahu yang didengar itu apa. Ya paling mungkin Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Tapi kan zaman dulu gak ada TV, gak ada koran, gak ada apa-apa kan. Ya cuma dengar dari kata orang. Ngelihat aja gak pernah. Kita tiap hari ada Alkitab. Kita tiap hari, tiap minggu ada pendeta yang khotbah. Untuk belajar kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Saya tertemplak ini saudara. Tetapi kadang masih takut dan khawatir gak punya iman. Wanita yang sakit pendarahan ini cuma dengar tentang Yesus. Dan dia lakukan apa saudara? Di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Yang pertama, saya yakin perempuan yang sakit pendarahan itu pasti kondisinya lemah. Iya enggak saudara? Nah Yesus zaman dulu itu selebritis. Kalau dia jalan itu kerumunan orang itu ikut. Termasuk bodyguardnya itu 12 muridnya ya. Itu berdesak-desakan. Dan harusnya nggak mungkin perempuan itu bisa menerobos, bisa kena.
Makanya ada seorang yang melukis, saudara, perempuan yang sakit pendarahan itu masuk ke kolong. Ya, bukan menjamah dari atas, tapi dari bawah. Ya. Tetapi kita perlu tahu juga latar belakangnya, saudara. Kalau orang sakit pendarahan itu nggak boleh keluar rumah. Karena kalau orang sakit pendarahan keluar rumah, dia bersentuhan dengan orang lain itu jadi najis, saudara. Jadi dengan kondisi yang lemah, kondisi yang terpuruk, kondisi sosialnya dia sebetulnya nggak boleh keluar, tapi dia punya keinginan untuk sembuh dan bisa punya iman, saudara. Saya mau beritahu saudara, Yesus itu nggak pernah sembuhkan orang pakai jubahnya, tapi kok bisa dia punya iman, asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, ini yang menarik. Di ayat berikutnya, saudara. Di ayat berikutnya firman Tuhan berkata, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara bayangkan ya, kalau saudara kemarin ke Kia-Kia enggak? Enggak ya, saya juga enggak sih ya. Itu kan berdesak-desakan ya, saudara ya. Yesus juga begitu. Berdesak-desakan, terus Yesus tanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya ini Yesus enggak salah nanya ya. Jadi murid-muridnya itu kayak mau ketawa dalam hati, kok ya sungkan ya saudara ya. Ini gurunya, tapi ini Yesus ini ngasih pertanyaan yang aneh. Jadi murid-muridnya ngomong begini, ya nggak tahu Tuhan, semuanya ya menjamah kamu, ya kan? Semuanya bersentuhan dengan engkau. Tapi Yesus bilang gini, yang ini beda. Pada waktu dia menyentuh, ada apa saudara? Ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Dari sekian banyak orang yang berkerumun. Kira-kira orang yang berkerumun itu juga mau kesembuhan juga enggak? Mau. Tetapi apa yang terjadi? Hanya satu orang, perempuan yang sederhana, yang bisa menarik kuasa Yesus itu keluar dari tubuhnya. Dengan iman, asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Enggak perlu iman yang tinggi-tinggi, ya. Tetapi iman yang menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Itulah berserah. Orang yang berserah bukan orang yang enggak pernah menghadapi kesulitan, tetapi orang yang berserah adalah orang yang percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan pegang kendali atas seluruh kehidupannya. Tuhan tetap baik. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami akan tetap sembah Dia. Itu tipikal orang berserah. Kita itu berserah sama Tuhan bukan tergantung ini. Kalau Tuhan berkati saya berserah. Kalau Tuhan sembuhkan saya berserah. Bukan. Berserah itu adalah percaya sebelum segala sesuatunya terjadi. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Percaya bahwa Tuhan itu pegang kendali. Amin. Nah, apa saja dengan cepat 3 hal yang kita perlu serahkan, saudara. Jadi Tuhan tahu bahwa ada hal-hal yang kita perlu serahkan. Karena jangan-jangan gini, saudara bilang saya udah melakukan sesuatu, saya udah melakukan banyak hal. Tetapi kok enggak terjadi di dalam kehidupan saya. Waktu saya dapat kebenaran ini, saudara, cara pandang saya terhadap anak saya itu beda. Kalau Tuhan ciptakan anak saya seperti ini, berarti Tuhan punya rencana atas anak saya ini. Berarti masa depan anak saya di tangan Tuhan. Beda jadinya cara pandangnya, saudara. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Makanya Tuhan kadang-kadang ingin kita seperti kayak anak kecil. Karena anak kecil itu gak pernah tanya sama papa mamanya, besok saya bisa makan apa enggak. Ya.
Papa mama mau pelihara hidup saya apa enggak? Ya. Anak kecil nggak pernah tanya gitu. Anak kecil punya kepercayaan penuh kepada orang tuanya. Nggak pernah ragu-ragu, nggak pernah takut, nggak pernah khawatir. Anak saya ya tiap hari dia yakin-yakin aja. Ya, pasti makan, pasti sekolah. Ya. Nah itu tipikal berserah yang Tuhan inginkan. Nah sekarang apa yang kita perlu serahkan? Yang pertama, Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23, tolong salah satu bisa baca. Mazmur 55 ayat 23. Ya silakan, ini udah ketemu. Oh, ayat dua-duanya aja. Ini suka apa? Memang kadang-kadang Alkitab elektronik sama itu buku beda ya. Dua-dua berarti. Nah itu, betul. Beberapa waktu yang lalu saya khotbah, saudara, saya suruh baca Mazmur 55 ayat 22. Ayatnya lain. Ya, sekarang ternyata saya suruh 23 beda juga, balik 22 ya. Ya, makanya ini ayat kalau di Alkitab elektronik beda-beda. Firman Tuhan suruh apa, saudara? Serahkan apa? Kekhawatiran. Kenapa? Ya tadi saya bilang kekhawatiran sama iman itu saling membunuh. Kalau saudara nggak serahkan kekhawatiranmu, ya. Nanti Filipi 4 ayat 6 bilang apa ya? Janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah permohonanmu dalam doa yang disertai dengan ucapan syukur. Ya. Yang perlu diserahkan kekhawatiran. Khawatir selalu identiknya sama masa depan. Saudara nggak pernah ada orang khawatir itu tentang masa lalu. Ya. Saya khawatir loh kemarin saya nggak bisa makan. Udah lewat. Ya. Saya khawatir besok nih saya makan apa. Makanya Tuhan Yesus bilang di Matius 6, janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai, itu tugasnya orang tua. Firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat 32, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi kalau kita khawatir itu kita sedang ngomong gini, Tuhan aku gak percaya loh sama Tuhan. Tuhan bisa pelihara saya apa enggak. Makanya yang perlu diserahkan pertama apa? Kekhawatiranmu. Karena apa saudara? Ayat selanjutnya bilang apa? Ayat selanjutnya bilang apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Lihat ya. Kekhawatiran itu selalu identiknya dengan isu pemeliharaan. Kita khawatir siapa yang pelihara kita. Padahal Tuhan bilang bunga di padang, burung di udara, Tuhan pelihara. Apalagi manusia. Makanya yang pertama yang harus diserahkan itu kekhawatiranmu. Ya. Supaya apa saudara? Saudara menyerahkan kekhawatiran itu dengan sebuah pengertian bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin saudara. Dan ada terusannya saudara. Karena tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Orang benar bisa goyah enggak? Bisa. Punya masalah banyak enggak? Banyak. Ya. Tetapi itu janji Tuhan. Tidak akan dibiarkan selama-lamanya orang benar itu goyah. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara. Amin. Yang kedua yang kita perlu serahkan. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ketiga. Silakan, tolong salah satu bisa baca. Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya. Yang kedua yang perlu diserahkan itu segala perbuatan kita. Ya. Kadang-kadang yang menjadi masalah begini saudara. Yang kita gak menyerahkan, yang biasanya kita serahkan itu yang kita gak bisa. Ya,
Yang kita nggak mampu yang kita serahkan, itu bagus. Ya, saudara. Tapi kadang-kadang justru yang perlu kita serahkan itu adalah justru yang kita bisa. Kenapa? Orang bisa itu kadang-kadang merasa mampu untuk melakukannya tanpa Tuhan. Sebagai contoh, saudara. Ya, sebagai contoh. Pertama kali, saudara ya. Pertama kali saya mau pelayanan firman, belum pernah khotbah sebelumnya. Saya 2 puasa 1 bulan. 1 bulan 2 puasa. Seiring dengan berjalan waktu, udah jam terbang udah tinggi. Seminggu sebelumnya. Lama-lama gak 2 puasa, saudara. Puasa doa. Ya, bukan doa puasa, saudara ya. Saya malah puasa doa, saya gak berdoa. Kenapa? Merasa mampu. Dan Tuhan ingatkan saya. Sampai suatu kali ada seorang hamba Tuhan berdoa begini, saudara, di mimbar. Bahkan untuk bisa berkata-kata kepada jemaatmu, aku butuh kasih karunia. Ini hamba Tuhan pinter banget ngomongnya, pinter banget khotbahnya, saudara. Dia berdoa seperti itu dan itu menampar saya bilang, iya ya. Yang perlu diserahkan itu justru yang kita terbiasa melakukannya. Saudara bekerja tiap hari, saudara kerja tiap hari. Serahkan pekerjaanmu kepada Tuhan. Ya. Walaupun saudara ahli, sudah 30 tahun mungkin pegang kerjaan itu. Serahkan sama Tuhan. Ya. Nah kadang-kadang justru kita lupa menyerahkan yang bagian itu, saudara. Yang kita mampu, yang kita ahli. Kenapa? Udah terbiasa, saudara. Ya, bahkan saudara bekerja aja. Kalau saudara, pernah gak? Saudara ngelamun pun bisa sampai tempat kerja. Gak perlu mikir, saya harus belok kiri, belok kanan. Perlu mikir gak? Enggak, karena terbiasa. Ya. Nah justru yang perlu diserahkan tuh, Tuhan saya mau bekerja, saya butuh kasih karuniamu. Ya. Saya butuh hikmatmu. Pengusaha-pengusaha sekarang saudara bilang mengandalkan pengalaman itu sia-sia sekarang. Butuh kasih karunia Tuhan. Saya ke Jakarta tuh saya khotbah di sebuah perusahaan besar. Ya. Dan yang ownernya bilang gini, itu gak bisa pakai pengalaman masa lalu di masa pandemi ini, gak bisa Pak. Butuh kekuatan Tuhan. Makanya dia bikin PD itu setiap Jumat, saudara. Ya, bikin persekutuan doa itu tiap Jumat di kantornya. Dia bilang kami butuh Tuhan. Ya. Perlu hikmat Tuhan untuk menyelamatkan perusahaan ini. Padahal perusahaan itu sudah hampir 40 tahun berdiri. Gak bisa Pak, butuh Tuhan. Wah puji Tuhan saudara. Ya, saya dengerin, iya benar Pak, saya bilang. Saya bilang untuk saya khotbah aja butuh Tuhan. Ya, walaupun udah terbiasa. Apapun yang saudara lakukan, ibu-ibu rumah tangga, masak aja butuh Tuhan. Ya, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Apa saudara? Firman Tuhan berkata apa? Maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkan semuanya. Yang ketiga yang perlu diserahkan, Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat 5, yuk. Salah satu tolong baca. Ya silakan. Ya, yang terakhir saudara, yang perlu diserahkan adalah bukan hanya kekhawatiran kita, bukan hanya perbuatan kita, tetapi seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ada tambahannya apa saudara? Dan percaya. Ya saudara, orang tuh menyerahkan sesuatu itu dasarnya harus dan percaya. Kenapa Tuhan kadang-kadang gak bertindak? Karena saudara seperti orang yang katanya misalnya gini, saya mau serahkan HP saya ini. Tapi saudara masih tetap pegang. Ya, saudara masih tetap pegang. Orangnya udah pegang, saya masih tetap pegang. Nah seringkali gitu saudara, Tuhan saya menyerahkan hidup saya. Tapi kita masih tetap pegang gitu. Coba saya usaha dengan kekuatan saya dulu. Coba saya pikirkan dulu. Tuhan bilang,
Tuhan akan bertindak pada waktu kau serahkan hidupmu. Ya. Tuhan tuh nggak akan bertindak kalau engkau nggak serahkan hidupmu kepada Tuhan, Dia nggak akan bertindak. Nah, bertindaknya apa? Saudara nanti baca ayat yang ke-6, ayat ke-7, luar biasa sekali, itu powerful. Ya, Mazmur 37 ayat 5, 6, 7 itu powerful kali. Dia akan bertindak, Dia akan memunculkan kebenaranmu. Dahsyat, saudara. Tapi itu diawali dari apa? Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi saudara, ya, ada 3 tipikal jenis orang: yang menyerah, yang pasrah, dan berserah. Saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang kedapatan Tuhan adalah orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengajar setiap kami Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh kedapatan sebagai orang-orang yang berserah Tuhan. Ampuni kalau masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran di dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan kekhawatiran kami, menyerahkan perbuatan kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini saat ini. Kepada orang-orang yang berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau akan bertindak, Engkau akan memelihara setiap kehidupan kami, dan Engkau akan membuat setiap rencana itu boleh berhasil Tuhan, pada waktu kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sebab itu berkati setiap jemaat-Mu yang bekerja, kuliah, sekolah, apapun itu Tuhan, ibu rumah tangga sekalipun Tuhan, kami berserah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami, dan kami akan melihat penyertaan-Mu yang sempurna itu terjadi di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin, kami pegang firman-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan, bagian kami adalah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, luar biasa. Pagi ini sungguh-sungguh Tuhan hadir. Bahkan Tuhan menjamah setiap kami, anak-anaknya sudah masuk di bait suci untuk ibadah. Nah, makasih pada hambanya yang sudah menyampaikan, luar biasa. Berkatnya bagi kita semuanya, bukan hanya mendengar, mengerti, dan Roh Kudus yang mampukan kita untuk melakukannya. Terpujilah Engkau. Yuk, kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita bangkit berdiri. Mas sudah siap? Ya. Mari kita angkat amplop persembahan kita dan saya akan berdoa. Ya. Kami membawa setiap persembahan kami ini dengan penuh ucapan syukur. Dikuduskan dan diberkatilah setiap tangan yang sudah memberi persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Dia akan diberikan di kotak belakang. Si Tuhan. Ya, kalau ibadah pada pagi hari ini kami bisa dengan baik dan menerima semuanya berkat yang dari Tuhan. Yuk kita akan mengakhiri ibadah ini dan pulang ke keluarga kami masing-masing menjadi berkat. Ya, mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Abraham dan Allah Ishak dan Allah Israel yang sekarang menjadi bagian dalam hidup kita. Ya,
cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang menyertai kita setiap saat, setiap waktu. Dan persekutuan Roh Kudus yang akan menguatkan, membimbing dan menarik kita kembali ke jalan Tuhan ketika kita keluar daripadanya. Dan yang sudah terima berkat ini dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Yang sudah terima dan percaya, sama-sama saya katakan haleluya, amin. Tuhan memberkati.